Halo semuanya, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Oke, thank you. Halo everybody. Waduh. Seperti biasa gue ucapin dulu terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Tapi jangan lupa juga buat subscribe karena itu beneran gratis dan gak bayar sama sekali. By the way, apa kabar kalian yang masih sekolah? Masih betah sama sekolah online? Apa kalian masih sanggup ngerjain tugas-tugas yang lebih berat daripada ujian hidup kalian sendiri? Hah? Gimana? Gimana? Kalian kangen sekolah? Serius kalian kangen sekolah? Coba kalian pikir deh, udah berapa lama sekolah kalian tuh kosong gak ditempatin sama sekali? Dari bulan apa sih? April? Hah? Maret? Ya Maret April lah ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Anjir 5 bulan cuk. Ya kalian bayangin aja lah ya, kosong 5 bulan gitu. Sekolah kalian yang ditempatin tiap hari aja cuman kosong setiap hari Sabtu sama Minggu aja kadang masih angker kan. Apalagi ini yang udah nggak dipakai selama 5 bulan. Bayangin aja sih. Dan kali ini gue bakal bikin kalian berpikir ulang ya, yang katanya kalian kangen sama sekolah. Di malam Jumat ini gue bakal bahas nih sekolah-sekolah terangker yang ada di Indonesia. Kita langsung aja ke videonya. Sekolah yang pertama adalah SMA 5 Bandung. Sekolah ini beralamat di Jalan Belitung, Kecamatan Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat. Dan ini sebenarnya kayak dua sekolah di satu komplek itu, yaitu SMA Negeri 3 dan SMA 5 cuy. Dan sekolah ini pertama kali dibangun itu pada tahun 1916 dan pertama kali digunakan sebagai gedung yang bernama Hogere Burger School Te Bandung atau disingkat HBS. Setelah dijadikan gedung HBS pada tahun 1916 sampai 1942, kemudian bangunan ini digunakan oleh sekolah yang bernama Voortgezet Hoger Onderwijs pada tahun 1947 sampai 1952. Gedung ini pada pagi hari digunakan oleh siswa-siswa Belanda dan barulah pada saat sore atau siang hari dipakai oleh siswa pribumi gitu sih. Dan kisah horor di sekolah ini tuh bukan kayak rahasia lagi. Dan pasti nih jika kalian tanya sama warga-warga sekitar, pasti akan ada nama yang selalu disebut, yaitu hantu Nancy. So hantu Nancy ini adalah hantu Belanda yang konon katanya ini hantunya cantik banget cuy. Namun banyak cerita yang beredar mengenai kematian si Nancy ini. Ada yang menyebutkan bahwa si Nancy ini tewas karena diperkosa kemudian dibunuh. Ada juga yang bilang bahwa si Nancy ini tewas karena sengaja dibunuh dengan cara yang sangat keji. Dan yang paling banyak beredar adalah Nancy ini tewas bunuh diri dengan cara melompat dari atas gedung sekolah tersebut. Alasan kenapa si Nancy ini melakukan bunuh diri? Karena pada saat itu, hubungan asmaranya dengan pria pribumi tidak direstui oleh orang tuanya cuy. Dan jika kalian merasa sangat penasaran gitu sama si hantu Nancy ini, kalian bisa commit up bareng sama Doi, tiktokan bareng gitu atau ngelakuin hal-hal menyenangkan lainnya juga bisa kok. Ini gue tunjukin caranya. Jadi di sekolah itu terdapat 3 jendela yang konon katanya tidak bisa ditutup. Bisa sebenarnya, cuma nanti ya bakal ngebuka dengan sendirinya gitu jendela itu. Dan jika kalian pengen banget ketemu sama si Nancy ini, juga sekalian hanyalah berputar, muterin gedung sekolah tersebut sebanyak 3 kali putaran. Dan maka si hantu Nancy ini akan muncul di salah satu jendela tersebut. Dan ada satu nih cerita yang paling terkenal mengenai kemunculan si hantu Nancy ini. Jadi pada tahun 1989 ada seorang guru di tempat sekolah tersebut, dan ibu guru ini sengaja pulang larut malam karena ingin menyelesaikan pekerjaannya dulu cuy. Emang nggak bisa ya nyelesainya di rumah aja gitu sambil nyantai-nyantai gitu di rumah? Nggak bisa ya? Dan ketika si ibu ini pekerjaannya udah selesai, ibu ini berjalan keluar dan menuju ke telepon umum untuk menelpon anaknya, meminta anaknya ini untuk menjemput dia cuy. Tapi sialnya ibu ini bukannya dijemput sama anaknya, si ibu guru ini malah dijemput oleh hantu Nancy yang sangat cantik. Si hantu Nancy ini perlahan menghampiri ibu guru cantik itu. Kemudian ibu guru ini ditemukan tidak sadarkan diri di pagi harinya. Dan konon menurut warga sekitar, si hantu Nancy ini bukan hanya hobi menampakkan diri cuy, tapi ternyata si Nancy ini juga memiliki bakat musik cuy. Kenapa? Karena konon katanya di sekolah tersebut sering kali terdengar alunan musik piano yang berasal dari ruang musik sekolah tersebut, terutama di malam hari. Yang kedua ada sekolah yang bernama SMK 2 Yogyakarta.
Beralamat di Jalan AM Sangaji nomor 47 Yogyakarta, sekolah ini lebih dikenal sebagai Sekolah STM Jeti 1. Dan SMK Negeri 2 Yogyakarta ini merupakan salah satu sekolah menengah tertua di Indonesia. Sekolah ini pertama kali didirikan pada tahun 1919 dan pertama kali sekolah ini diberi nama Princess Juliana School atau PJS yang diambil dari perempuan bangsawan Belanda yang mempunyai nama Princess Juliana. Namun setelah tahun 1949, Belanda ini menyerahkan PJS ke tangan pemerintah Yogyakarta. Dan barulah pada saat itu sekolah ini diganti namanya menjadi STM Jeti 1 Yogyakarta. Sampai pada akhirnya sekolah ini dirubah lagi cuy namanya menjadi SMK Negeri 2 Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 1947. Dan di sekolah ini ada banyak ya lumayan spot-spot menarik yang bikin kalian pengen banget nih berkunjung ke sini. Spot menarik yang pertama ada di Aula SMK 2. Aula ini konon menjadi salah satu pintu masuk menuju ruang bawah tanah. Dan pernah ada kejadian nih, seorang siswi di sekolah tersebut pingsan dan kemudian kesurupan. Setelah si wanita ini sadar, kemudian ia ditanya dan bercerita bahwa ia telah berkeliling di dalam ruang bawah tanah itu sampai ke SMP Negeri 6 dan SMA Negeri 11. Mungkin karena ruang bawah tanahnya itu tergabung atau gimana juga gue nggak tahu sih. Spot yang kedua ada lorong otomotif. Spot yang terkenal paling angker ini adalah lorong otomotif yang menuju ke bengkel otomotif. Ya wajar aja sih karena memang lorong ini tuh gelap banget cuy. Dan konon katanya ruangan ini dulu pernah dijadikan sebagai kamar mayat di rumah sakit pada zaman Belanda. Ya kalian bayangin aja sih ya, yang masih belum bekas yang masih jadi kamar mayat itu aja udah serem cuy. Apalagi ini bekas kamar mayat. Dan di tempat ini sering terlihat sosok wanita yang sering mondar-mandir di tempat tersebut. Dan juga penampakan sesosok pria yang sering mengganggu siapapun yang berada di sana. Yang kemudian ada perbatasan antara SMK 2 dan SMK 3. Jadi sekolah ini lokasinya tuh kayak bertempetan gitu antara SMA 2 dan SMK 3. Sekolah ini cuma dipisahkan antara tangga yang ditutupi pintu koridor cuy. Dan di perbatasan inilah yang menjadikan SMK Negeri 2 ini menjadi sangat angker. Konon katanya ada sebuah rumah besar di daerah tersebut yang jika ada orang yang berani masuk ke sana, maka orang itu tidak akan bisa keluar selama-lamanya. Ya entah itu hanya mitos atau memang benar-benar terjadi, gue nggak tahu ya. Yang tahu silahkan komen di bawah, oke? Dan yang pasti sampai saat ini perbatasan tersebut menjadi area terlarang dan tidak ada satu orang pun yang berani masuk ke dalam sana. Dan spot lainnya juga ada yang bernama Ruang 5. Konon Ruang 5 ini sangat mengerikan karena dulu ruang ini dipakai sebagai ruang teori matematika. Mampus nggak tuh, serem banget. Dan bukan hanya itu cuy, lokasi ini juga dipercaya oleh orang-orang sebagai pintu utama menuju ruang bawah tanah. Dan spot menarik yang terakhir adalah spot yang bernama Kulon Deso. Kulon Deso ini kurang lebih kalau diartikan dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, Kulon itu artinya barat, Deso artinya desa. Desa di sebelah barat atau gimana lah. Dan area Kulon Deso ini sebenarnya agak jauh dari gerbang sekolah ini. Tapi memang lokasi tersebut masih masuk ke wilayah SMK ini cuy. Konon katanya area Kulon Deso ini menjadi tempat pembuangan para mayat korban pembunuhan pada zaman Belanda. Yang ketiga ada sekolah SMP 1 Petarukan. Sekolah ini beralamat di Jalan Pemuda Kabupaten Pemalang. Dan sekolah ini juga menyimpan cukup banyak misteri cuy. Dan memang sebelum sekolah ini dibangun, dulunya itu tempat pabrik gula cuy. Dan pada suatu hari di bulan Agustus di tahun 2014, warga sekolah SMP ini dibuat heboh ketika ada salah satu murid yang melihat bahwa di salah satu dinding toilet sekolah tersebut mengeluarkan darah. Dan darah ini ya bukan bekas darah yang di lepet apa sih ya itulah namanya apa sih, gue nggak tahu bahasa Indonesianya. Ini bener-bener darah segar netes sampai ke lantai gitu cuy. Dan setelah kejadian itu barulah muncul satu kejadian lagi pada tanggal 1 sampai 3 September 2014, yaitu kejadian kesurupan massal yang menimpa para siswa di sekolah tersebut. Dan buat kalian nih alumni atau guru dan mungkin ada anak dari guru yang pernah ngajar di sekolah tersebut pada saat itu, bisalah kalian share tentang kejadian itu di kolom komen, oke? Yang keempat ada SMA Tugu Malang.
Gedung sekolah ini dibangun pada tahun 1931 di dekat kawasan alun-alun Bunder. Dan SMA Tugu ini merupakan kayak gabungan gitu, gabungan 3 sekolah dalam satu komplek, yaitu SMA 1, SMA 3, dan SMA 4. Dan sekolah ini dikenal oleh masyarakat memiliki segudang cerita misteri. Salah satu yang paling terkenal adalah lantai berdarah. Di sekolah ini konon sering muncul bercak-bercak darah pada lantai di beberapa ruang kelas dan bahkan aula. Konon meski lantainya ini diganti sama lantai yang baru, bercak itu akan muncul lagi dan lagi dan lagi cuy. Dan katanya salah satu cerita penyebab munculnya bercak darah pada lantai ini karena dulu SMA Tugu ini menjadi lokasi penyiksaan tentara pada zaman perjuangan. Dan beberapa orang yang pernah nyoba ganti lantai itu sering jatuh sakit dan bahkan ada yang kesurupan dan bahkan beberapa diantaranya ada yang meninggal dunia cuy. Dan dari seluruh komplek SMA Tugu ini, spot yang paling angker adalah aula yang dijadikan aula bersama. Selain aula ini memiliki bercak darah di lantai, ya memang sekarang lantainya ini udah diganti pakai kayu cuy, dengan dasaran pasir untuk menghindari munculnya kembali bercak darah. Dulu kawasan Tugu ini pernah mengalami kebakaran yang sangat hebat. Dan SMA Tugu ini menjadi salah satu tempat yang selamat. Konon menurut penuturan warga, di sini sering terlihat barisan tentara Jepang tanpa kepala cuy, terutama pada malam hari, sehingga membuat aula Tugu ini dilarang untuk dikunjungi pada malam hari. Dan konon, pada zaman kolonial dulu, pernah dibangun suatu terowongan yang menghubungkan kompleks Tugu yang dulunya itu pusat pemerintahan sampai ke stasiun Kota Baru Malang. Dan terowongan ini bukan hanya cerita belaka cuy, memang terowongan ini benar adanya. Dan beberapa siswa juga pernah ada yang melihat, bahkan bukan cuma melihat, ada 2 siswa yang coba masuk ke dalam terowongan itu, di mana siswa pertama hanya merangkak sepanjang setengah jalan aja gitu. Tapi balik lagi, itu pun dengan jeritan yang sangat histeris. Sementara siswa kedua ditemukan 2 minggu kemudian. Itu pun ditemukannya di stasiun Kota Baru Malang dengan keadaan yang sangat tidak normal. Bukan hanya itu cuy, di tempat ini juga ada hantu yang disebut-sebut oleh warga sekitar sebagai hantu balas dendam. Karena ada suatu kisah yang dialami oleh sekelompok siswa yang mengikuti kegiatan pecinta alam di SMA 1. Saat itu mereka memutuskan untuk menginap di markas pecinta alam. Dan karena mabok, mereka ini nekat membakar beberapa bangku di kelas IPA yang terletak di lantai atas. Dan seminggu kemudian, sebanyak 7-8 siswa mengalami kecelakaan yang sangat hebat. Dan beberapa di antaranya ada yang mengalami patah kaki dan bahkan meninggal dunia. Beberapa orang percaya bahwa kejadian ini adalah akibat dari mereka yang mengganggu penunggu SMA tersebut. Dan sebenarnya masih banyak lagi cerita-cerita horor tentang SMA Tugu ini. Dan beberapa di antaranya nih gue sebutin aja yang mau gue bahas. Di antaranya adalah teriakan mengerikan di tangga SMA 1, Mas Pocong di lorong lantai 2 SMA 1, sosok wanita di ruang PMR SMA 3, hantu dengan wajah meleleh di ruang PMR SMA 1. Dan sosok yang mengganggu di ruang ibadah di SMA 3, dan masih banyak lagi kisah mistis di sekolah SMA Tugu ini cuy. Yang kelima adalah sekolah kalian masing-masing. Iya, sekolah kalian masing-masing. So, pernah gak sih kalian berpikir mengenai keangkeran sekolah kalian masing-masing gitu? Karena semua tempat ya, entah itu bangunan, entah itu sekolah, ataupun apapun itu, ya pasti ada penunggunya gitu. Yang membuat beda hanyalah ya intensitasnya aja cuy. Apalagi ya sekolah kalian udah ditinggal selama tadi hampir 5 bulan dan gak dipakai sama sekali. Ya kalian bayangin aja sih. Coba deh kalian cari tahu tentang sekolah kalian. Entah itu cerita masa lalu bangunannya, di tempat apa bangunan itu dibangun, entah itu di atas kuburan kah, di bekas rumah sakit kah, di bekas rumah mantan, atau apapun itu ya. Dan mungkin aja sekolah kalian ya pernah terjadi suatu kisah yang membuat sekolah kalian itu menjadi angker gitu. Coba deh kalian cari tahu. Dan kalau udah ya jangan lupa balik lagi ke sini, ceritain semuanya di kolom komen, oke? Oke cuy, tadi adalah sekolah-sekolah terangker yang ada di Indonesia. Dan gimana menurut kalian? Real or fake? Silahkan komen di bawah ini. Dan buat kalian yang merupakan murid ataupun alumni dan mungkin guru dan mungkin ataupun petugas kebersihan dari sekolah-sekolah yang gue sebutin tadi, silahkan komen di bawah mengenai kebenaran cerita-cerita tadi. Oke, segitu dulu aja video dari gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time and thank you.